bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran hari pertama kita pada hari Selasa ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Putra dan Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu. Sekarang kami akan mulai pembelajaran. Berkatilah apa yang kami peroleh pada hari ini agar dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Nah, Bapak dan Putra dan Kudus. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang disusun dengan kata-kata yang indah. Jadi harus bisa mengungkapkan perasaan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, terdiri dari kata-kata yang tersusun menjadi larik. Larik itu baris ya. Baris itu ini loh. Nah, ini baris. Nah, ini baris. Ini baris. Ini baris pertama. Aku selalu bermimpi. Nah, itu baris pertama. Itu akan terjadi tersusun menjadi larik. Ya. Terus nanti larik-larik tersebut akan tersusun menjadi bait. Nah, di situ ada 4 larik atau 4 baris. Jadi 1 bait. Suku kata terakhir dalam setiap larik itu membentuk rima. Rima itu persamaan bunyi. Ya. Nanti akan Bapak jelaskan, ada yang A, A, B, 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 dan sebagainya. Lalu kata terakhir setiap larik memiliki keteraturan bunyi vokal atau irama. Contoh, aku selalu bermimpi. I, matahari telah melahirkan para guru. Ru, dan guru melahirkan banyak. Hingga matahari tak lagi sendiri. I. Ya. Kalau dalam rima ini akan menjadi A, B, A. Ya. Jadi persamaan bunyinya. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa di akhir larik akan ada rima atau dikenal dengan persamaan bunyi. Ya. Rima bisa ditemukan di awal, tengah maupun akhir, tapi biasanya di akhir. Yang kita bahas adalah di akhir puisi. Ya. Dan ditemukan pada setiap akhir larik. Rima bisa terdiri atas vokal atau konsonan. Kalau pada puisi antara lain ada A, B, A, A, B, atau A, B, atau A, B, A, atau A, B, A. Ya. Kalau A, atau A, B, biasanya pada puisi lama, yaitu syair dan pantun. Sedangkan pada puisi modern ini biasanya rimanya lebih bebas. Ya. Ada yang A, B, dan juga yang A. Ya, tapi masih banyak lagi. Ya, itu pada puisi. Jadi kalian bisa mempelajari rima yang ada. Baik anak-anak, pada puisi tersebut di larik ketiga ada kata-kata dan guru melahirkan banyak hingga matahari tak lagi sendiri. Nah, bisakah kalian lihat lingkungan sekitar kalian? Ya. Ada hewan, tumbuhan, banyak sekali. Ya. Mereka mengalami yang namanya siklus atau perubahan. Ya, akan mengalami siklus hidup. Ya, makhluk tersebut akan mengalami perubahan. Jadi seluruh tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya itu disebut dengan daur hidup. Ya. Jadi akan mengalami tahap perubahan bentuk makhluk hidup. Sehingga bisa dikatakan mengalami yang namanya metamorfosis. Metamorfosis ini ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu prosesnya ada 4 tahap, yaitu melalui telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Imago ini dewasa. Ya, makhluk hidup berubah menjadi dewasa. Lalu yang tidak sempurna ada telur, nimfa, imago.
Pak, bedanya apa? Bedanya kalau sempurna, ya, setelah dia mengalami telur, terus akan ada proses larva, lalu pupa, kepompong pada misalnya kupu-kupu. Misalnya kita lihat kupu-kupu, ya. Jadi kupu-kupu dewasa itu akan menghasilkan telur, ya. Lalu telur itu nanti akan berubah menjadi ulat, ya. Nah, ulat nanti makan, proses, ya makan terus makan, akhirnya akan mengalami proses menjadi kepompong atau pupa. Nah, dari pupa ini nanti dia akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna. Ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena yang tidak sempurna, nimfa ini begitu dia lahir, dia akan mirip seperti induknya. Contohnya misalnya kecoa atau lipas, ya. Nah, setelah dia bertelur, dia menetas, anaknya ini pasti mirip dengan induknya. Beda dengan yang sempurna. Yang sempurna menetas, dia tidak akan langsung mirip misalnya kupu-kupu. Telurnya menetas, tidak akan langsung menjadi kupu-kupu, tapi menjadi apa? Ulat. Ya. Beda dengan yang tidak sempurna, dia menetas terus akan mirip sekali anaknya dengan induknya. Inilah mengapa dikatakan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan, ya. Beda dengan ayam ataupun kucing, itu tidak mengalami metamorfosis, ya, karena proses yang terlalu lama, ya. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak ajarkan hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat di masa pandemi sekarang. Jangan berkecil hati, tapi yakinlah suatu saat pasti kita akan belajar kembali di sekolah ini. Tetap semangat, salam sehat. Sebelum kita memulai menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu di dalam hati dengan tujuan mengajarkan bahwa kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat selalu, semangat. Tuhan memberkati. Amin.